Kalau semua manusia adalah berdosa, lalu mengapa Bunda Maria disebut tanpa dosa? Apakah itu karangan Gereja Katolik? Betul, Romo. Maria tanpa dosa, karangan Gereja Roma. Apa buktinya? Simak video ini sampai tuntas. Mungkin Anda bertanya-tanya, mengapa Katolik Skisme Romawi menolak sola scriptura? Nah, marilah kita bahas dan membuktikannya. Nah, mari kita dengar video penjelasan Romo Katolik secara utuh tentang dogma Maria tanpa dosa sebagai berikut. Kalau semua manusia adalah berdosa, lalu mengapa Bunda Maria disebut tanpa dosa? Apakah itu karangan Gereja Katolik? Bagaimana jawabannya? Mari kita simak real 1 menit. Teman-teman sekalian, jawaban sederhananya, Bunda Maria bukan tanpa juru selamat. Justru karena Tuhan Yesus adalah juru selamat, otomatis Bunda Maria dibebaskan dari dosa sebelum jatuh ke dalam dosa. Seperti ilustrasi ya teman-teman, ada orang jatuh ke lumpur, bisa diselamatkan dengan 2 cara. Cara yang pertama, ditarik setelah orang tersebut jatuh ke dalam lumpur. Cara yang kedua, dicegah agar tidak jatuh. Jadi Bunda Maria adalah cara yang nomor 2 itu. Ia diselamatkan lebih dulu oleh Yesus Kristus. Lukas bab 1 ayat 28, malaikat berkata, "Salam hai engkau yang penuh rahmat." Nah, teman-teman coba pikir, kalau penuh rahmat, tidak mungkin ada ruang untuk dosa. Nah, salah satu alasan mengapa Katolisisme Romawi menolak sola scriptura adalah karena ajarannya tidak bersumber dari Alkitab saja. Contohnya, apakah ada ayat Alkitab yang mengajarkan bahwa Maria dibebaskan dari dosa sebelum jatuh ke dalam dosa? Jawabannya, tidak ada. Dan jika Lukas 1 ayat 28, yaitu malaikat menyapa Maria dengan mengatakan penuh rahmat, ditafsirkan Maria diselamatkan lebih dulu oleh Kristus, lalu bagaimana umat Katolik bisa menjawab Kitab Kisah Para Rasul 6 ayat 8 yang mengatakan bahwa Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa, apakah berarti Stefanus juga tanpa dosa? Nah, pertanyaan ini juga untuk menjawab argumen Albertus, si logika mampet, di channel ini yang berkata berikut ini. Dalam Alkitab, dosa adalah kehilangan rahmat Allah. Sedangkan Maria disapa malaikat sebagai yang penuh rahmat. Jika seseorang dipenuhi rahmat, maka dia tidak dalam keadaan dosa. Jadi sangat logis ayat ini menunjuk Maria sebagai orang tidak berdosa karena rahmat Allah. Nah, jika kita memakai logika Albertus yang mampet itu, maka kita juga dapat menyimpulkan bahwa Stefanus pun tanpa dosa, karena ia penuh dengan rahmat, bukan? Sekarang waktunya Pendeta Ezra Soru menjawab pertanyaan, bagaimana Yesus dapat menjadi tidak berdosa jika dilahirkan dari Maria yang berdosa? Dan ini jawabannya. Saya mau bertanya, apakah Bunda Maria itu berdosa? Lalu bagaimana cara menjelaskan hal ini bila dikaitkan dengan kelahiran Tuhan Yesus dari rahim Bunda Maria yang dihubungkan dengan konsep dosa turunan dari kandungan? Kalau kita melihat bahwa memang semua manusia itu adalah orang berdosa, menurut kitab suci kan, Roma pasal 3 ayat 23, ya semua orang telah berbuat dosa. Satu-satunya yang dikecualikan dari dosa itu adalah Yesus. Hanya Yesuslah orang yang suci. Memang manusia bisa disebut sebagai suci, tapi tidak dalam pengertian tanpa dosa sama sekali. Ya. Nah, kita bisa disebut suci itu dalam pengertian yang lain. Misalnya kita adalah orang yang dipisahkan atau dikhususkan. Karena kata kudus itu sebenarnya suci dan kudus itu tidak identik. Kados
ya, atau hagios, itu bisa berarti yang pertama itu artinya dipisahkan, itu artinya kudus. Jadi kalau ada banyak, saya punya banyak pulpen, saya ambil pulpen ini dan kasih pindah di sini, terpisah dari pulpen yang lain, pulpen yang terpisah itu namanya pulpen kudus. Lalu juga kudus itu bisa berarti dikhususkan. Jadi misalnya, ini saya punya banyak nomor HP, tapi satu HP saya khususkan bagi tanya jawab. Berarti HP yang dikhususkan itu tanya jawab itu adalah HP kudus. Lalu arti kudus yang ketiga itu barulah suci. Jadi suci itu hanya salah satu arti dari kudus. Nah, kalau kita bicara, makanya saya juga bisa dikatakan saya orang kudus bukan karena saya tanpa dosa. Saya orang kudus karena saya dikhususkan untuk Tuhan. Atau saya dipisahkan dari orang lain untuk melayani Tuhan. Saya orang kudus. Tapi kalau bicara suci, maka memang tidak ada orang suci. Kalau Alkitab bicara ada orang-orang yang kudus, itu dalam pengertian seperti tadi, atau misalnya dalam perbandingan dengan orang lain, seperti dikatakan bahwa Nuh adalah orang yang tidak bercela di antara orang sejamannya. Bukan berarti Nuh tidak berdosa. Nah, karena itu juga maka satu-satunya yang dikecualikan, yang sama sekali tidak berdosa itu adalah Yesus. Maka Bunda Maria pun kita harus menghargai dia, tapi tidak boleh lalu menganggap bahwa dia tidak berdosa sama sekali. Kalau di dalam nyanyian pujian Maria, itu dalam Lukas 1 ayat 46 dikatakan begini. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Berarti Maria menyebut Allah sebagai juru selamat. Juru selamat dari apa? Kalau Maria tidak berdosa, dia tidak perlu juru selamat. Kalau perlu juru selamat, pastilah berdosa. Jadi Maria juga tetap adalah orang berdosa seperti kita. Tapi dia mendapatkan anugerah kasih karunia untuk dipilih untuk melahirkan sang juru selamat. Nah, lalu juga tadi saudara bertanya, bagaimana ini dikaitkan dengan konsep dosa turunan. Memang kalau Yesus lahir normal dalam artian hasil hubungan seks, maka tidak bisa terlepas dia itu akan juga mewarisi dosa asal. Tapi itu tidak terjadi pada Yesus karena dua hal. Pertama adalah bahwa Yesus tidak dilahirkan dari hasil persetubuhan atau hasil perkawinan seorang laki-laki dan perempuan, hanya dari benih perempuan. Tapi bagaimanapun juga itu belum bisa aman karena Maria pun itu kan manusia, dia kena dosa asal. Nah, maka itu bisa menular pada Yesus. Nah, bagaimana supaya Yesus tidak kena itu, maka disitulah dia dikandung dari Roh Kudus. Di situ ada pekerjaan Roh Kudus yang menguduskan janin Yesus sejak dari dalam rahim. Sehingga akhirnya anak yang dilahirkan itu disebut sebagai kudus, anak Allah. Jadi kekudusan Yesus itu hasil dari pekerjaan Roh Kudus. Bukan dari Maria. Karena kalau mau dari Maria nanti bisa repot. Karena Yesus itu suci, maka Maria harus suci. Nah, terus Maria suci dari mana? Kecuali bapak mamanya suci juga. Nah, kan bapak mamanya suci. Terus dari mana bapak mamanya suci? Berarti kakek neneknya mesti suci. Nah, itu terus ke atas. Semua dari atas suci semua. Jadi kesucian Yesus tidak bergantung pada Maria. Kesucian Yesus bergantung pada pekerjaan Roh Kudus. Maria itu juga adalah orang berdosa sama seperti kita. Tapi istimewanya adalah bahwa dia dipilih oleh Allah, diberi anugerah, diberi kasih karunia untuk melahirkan sang juru selamat. Ya, jadi disitulah peranan Roh Kudus yang membuat Yesus akhirnya walaupun sebagai manusia dia lahir dalam keadaan suci. Mengakhiri video ini, kami teringat dengan pernyataan Patris Allegro, klerus Katolik yang berkata bahwa kitab suci adalah karangan Gereja Katolik Roma. Ya, Alkitab itu karangan Gereja Katolik. Paham? Karangan Gereja Katolik. Nah, jika Alkitab adalah karangan Gereja Roma, maka kami juga bertanya-tanya, apakah dogma Maria tanpa dosa juga karangan Gereja Katolik Roma? Silakan berikan jawaban Anda di kolom komentar.